Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah telah memberi kesehatan pada kita hari ini. Dan tidak lupa pula kita salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kami dari kelompok 1 kelas A ingin mempresentasikan materi yang berjudul Bahasa Diam HP TLC atau TLC dan KISI. Baik, terima kasih kepada dosen pengumpuh Profesor Dr. Renat Insinyur Renaldi Idris, SSI. Baik, untuk anggota kelompok kami, saya sendiri, Tuku Rizky Kurniawan, dan rekan saya, Zulfikar dan Rizaul Zikri. Untuk daftar isi, yang pertama itu pengertian kromatografi, pengertian dan prinsip HP TLC, komponen dan mekanisme kerja HP TLC, bahasa diam dan jenis HP TLC, kelebihan dan kekurangan HP TLC, pengapsian HP TLC, pengertian dan prinsip KISI, komponen dan mekanisme kerja HP TLC, komponen dan mekanisme kerja GISI, bahasa diam dan jenis-jenis GISI, kelebihan dan kekurangan GISI, pengaplikasian GISI, kesimpulan, dan terakhir adalah daftar pusaka. Baik, untuk pengertian dari kromatografi, yang pertama kita harus tahu itu kromatografi itu apa. Kromatografi adalah suatu teknik pemisahan campuran berdasarkan perbedaan distribusi dari komponen-komponen dalam fase gerak dan fase diam. Teknik ini bekerja dengan cara pemisahan komponen campuran berdasarkan beberapa baik mereka menempel pada dua lapisan, yaitu pada fase diam dan fase gerak. Fase gerak dapat berupa gas atau cairan, sedangkan fase diam dapat berupa cairan atau padatan. Bahan-bahan yang berbeda akan terpisah karena mereka memiliki tingkat kepeluaran yang berbeda-beda. Secara ringkas, teknik kromatografi adalah tentang beberapa kuat fase diam mampu menahan komponen dan beberapa kuat fase gerak mampu mengeluarkannya dari kolom. Kemudian ada pengertian HPTLC. HPTLC ini digunakan untuk identifikasi kontinu, identifikasi dan menentukan penentuan pengotor dan penentuan kuantitatif zat aktif. Secara khusus, HPTLC merupakan salah satu teknik KLT yang ideal untuk tujuan analisis karena akurasi yang cenderung lebih tinggi, reproduksivitasnya, dan kemampuannya untuk mendokumentasikan hasil dibandingkan dengan KTLC standar. Pemisahan HPTLC ini berdasarkan perbedaan polaritas antara komponen campuran dengan fase diam, lapisan pelat, dan fase gerak, yaitu pelarut. Komponen bergerak dengan kecepatan berbeda tergantung interaksinya dengan fase diam dan fase gerak. Nah, kemudian prinsip dari HPTLC. Prinsip dari HPTLC adalah sampel diaplikasikan dalam jumlah kecil pada plat HPTLC. Kemudian plat ditempatkan dalam chamber berisi fase gerak yang akan naik secara kapiler, memisahkan komponen berdasarkan interaksinya dengan fase diam dan gerak. Setelah pengembangan selesai, plat dikeringkan dan zona pada komponen diidenti menggunakan teknik visualisasi seperti UV atau penyemprotan proyeksi. Zona yang terpisah kemudian dianalisis secara kualitatif atau kuantitatif untuk mengidentifikasi dan mengukur komponen sampel.
bisa kita lihat pada materi ini adalah komponen HPTLC. Nah, kita lihat gambar di samping. Komponennya yang pertama tuh piringan TLC atau TLC plat. Kedua, sampel applicator. Yang ketiga, fase gerak atau mobile phase. Yang keempat, development chamber. Yang kelima, detektor. Yang keenam, scanner. Yang ketujuh, software. Baik, untuk Oke, mekanisme kerja HPTLC akan dijelaskan oleh rekan saya. oke, saya Zulfikar akan menjelaskan tentang mekanisme kerja HPTLC. 1. Piringan TLC. TLC plate adalah piringan datar yang dilapisi dengan fasa stasioner, biasanya silika gel atau stamina untuk pemisahan sampel. 2. Penyuntik sampel. Alat untuk menyuntikkan sampel dalam bentuk cairan ke piringan TLC secara presisi. 3. Fase gerak. Pelarut atau campuran pelarut yang digunakan untuk mendorong sampel sepanjang piringan dan memisahkan komponen. 4. Kamar pengembangan. Tempat di mana piringan TLC diletakkan untuk proses pemisahan dengan fase gerak. 5. Detektor. Alat untuk mendeteksi biasanya menggunakan deteksi UV atau fluoresensi. 6. Pemindai. Digunakan untuk memindai hasil pemisahan di piringan TLC dan menghasilkan data untuk dianalisis lebih lanjut. 7. Sistem pencatat data atau software. Mencatat hasil dari detektor dan memproses data untuk menghasilkan kromatogram. Kemudian, fase diam HPTLC. Fase ini adalah media tempat molekul sampel berinteraksi melalui absorpsi, partisi, atau mekanisme lainnya. Pemisahan terjadi karena molekul ini memiliki afinitas yang berbeda terhadap fase cair dan fase diam. Fase diam dalam kromatografi lapisan tipis bekerja kinerja tinggi atau HPTLC adalah bulat kaca atau lembaran aluminium yang dilapisi dengan partikel berpori. Lapisan ini biasanya terdiri dari silika gel, pengikat polimer, dan indikator fluoresensi yang nantinya angka D akan terabsorpsi pada permukaan kertas. Jenis-jenis HPTLC. HPTLC densitometri. Prinsip densitometri adalah mengelompokkan piksel gambar pada setiap jalur di pelat TLC berdasarkan nilai intensitas visual warna yang terbentuk yang terdiri dari komponen merah, hijau, dan biru atau biasa disebut dengan RGB. HPTLC MS. Kombinasi HPTLC dengan spektrometri massa memungkinkan identifikasi senyawa berdasarkan massa molekul. Aplikasi HPTLC MS meliputi analisis metabolit kompleks dan penelitian produksi alami dan pengujian residu pestisida dalam bahan pangan. HPTLC bioautografi. Bioautografi adalah suatu metode pendeteksian untuk menemukan suatu senyawa antimikroba yang belum teridentifikasi dengan cara melokalisir aktivitas antimikroba tersebut pada suatu kromatogram. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan HPTLC dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk aspeknya bisa dilihat di tabel berikut. Pengaplikasian HPTLC. Pengaplikasian HPLC digunakan untuk penyakit tuberkulosis yang menular oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis, Isoniazid, rifampicin, ethambutol pyrazinamida, dan streptomycin merupakan kelompok obat anti tuberkulosis atau OAT. Primus sebagai standar terapi tuberkulosis. Obat diberikan dalam bentuk kombinasi dan obat ionizid, rifampicin, ethambutol, dan pyrazinamida dalam jumlah cukup dan dosis yang tepat sesuai dengan kategori pengobatan. Selanjutnya akan Baik, untuk materi selanjutnya adalah pengertian
dan prinsip dari gizi. Gizi atau gas kromatografi merupakan instrumen yang digunakan untuk memisahkan dan menganalisis senyawa multikomponen. Senyawa multikomponen ini seperti senyawa volatil, hidrokarbon, dan pelarut. Sampel terdistribusi di antara dua fasa. Yang pertama, fasa diam dan fasa gerak. Fasa gerak umumnya berupa gas inert seperti helium, hidrogen, dan lain sebagainya. Dan sedangkan pada fase diam berupa absorben padat. Sampel akan dipisahkan, diubah terlebih dulu menjadi uap dan tercampur dengan fase gas pada fase diam. Komponen yang lebih terikat pada fase diam akan bergerak lebih lambat daripada komponen yang kurang terikat pada fase diam. Akibatnya, dorongan gas. Nah, untuk komponen gizi, bisa dilihat gambar pada PPT berikut. Nah, untuk komponennya yang terdiri dari gas carry, flow controller, kolom oven, kolom injektor, detektor, sistem aliran gas, dan recorder. Nah, kemudian untuk mekanisme kerja gizi, yang pertama gas pembawa, ialah gas mengangkut sampel melalui sistem gizi. Biasanya gas yang dipakai ialah gas helium, hidrogen, atau nitrogen. Nah, kemudian sampel akan diinjektor pada tempat, kemudian dipanaskan sampel agar menjadi fase gas. Kemudian ada kolom, ialah tempat pemisahan senyawa, biasanya berupa kolom kapiler atau packet. Kemudian oven mengatur suhu kolom untuk memisah senyawa berdasarkan volatilitasnya. Kemudian sampel tersebut akan masuk ke detektor. Ke detektor ini ialah mendeteksi senyawa yang keluar dari kolom dan mengubahnya menjadi sinyal. Kemudian ada sistem aliran gas, ialah untuk mengontrol tekanan dan aliran gas pembawa. Kemudian ada perangkat lunak data atau recorder, ialah untuk mengolah dan menampilkan data sebagai kromatogram. Kemudian ada sumber daya listrik, menyediakan daya untuk komponen gizi. Kemudian ada sambungan gas, menghubungkan gas pembawa ke sistem tanpa kebocoran. Nah, kemudian ada fase diam gizi. Fase diam dalam kromatografi atau gizi merujuk pada material yang ada di dalam kolom, tempat untuk pemisahan senyawa yang berlangsung atau yang terjadi. Kolom gizi pada umumnya tidak mengandung fase diam dalam bentuk padat seperti pada kromatografi cair. Nah, fase diam ini berupa lapisan tipis material yang dilapisi pada dinding kolom atau diisi dalam kolom packet. Fase diam pada gizi ini berfungsi untuk mempengaruhi interaksi antara senyawa dalam sampel dengan kolom, sehingga senyawa-senyawa dapat terpisah berdasarkan perbedaan afinitas mereka terhadap fase diam. Material fase diam biasanya berupa silika, polimer, atau senyawa kimia lainnya yang memiliki sifat tertentu untuk memisahkan komponen campuran. Nah, di sini ada jenis-jenis gizi. Ada 3 jenis gizi. Yang pertama yaitu gizi MS, gizi FID,
yang ketiga ada gizi DCD. GCMS atau gas kromatografi mass spectrometry ialah suatu teknik analisis yang menggabungkan kemampuan kromatografi gas untuk memisahkan senyawa berdasarkan polaritas dan massa molekulnya. Teknik ini banyak digunakan dalam analisis komponen bahan alami. Nah, yang kedua ada GCFID, gas chromatography flame ionization detector. GCFID adalah salah satu jenis detektor yang sering digunakan dalam kromatografi gas, yang prinsip kerjanya didasarkan dengan cara komponen akan dideteksi setelah melewati proses ionisasi pembakaran. Detektor FID memiliki keunggulan antara lain yaitu sensitivitas yang tinggi, jangkauan respon yang besar, dan noise yang rendah. Dan untuk yang ketiga ada GC-DCD atau Gas Chromatography Thermal Conductivity Detector. GC-DCD ini memiliki prinsip kerja ialah mendeteksi sifat konduktivitas termal antara gas pembawa dan sampel dengan memantau perubahan konduktivitas listrik pada filamen. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan gizi yang meliputi 5 aspek. Yang pertama, akurasi dan sensitivitas, kecepatan analisis, resolusi, fleksibilitas, dan biaya. Bisa dilihat pada tabel berikut. Nah, untuk pengaplikasian gizi. GCMS atau gas kromatografi mass spectrometry digunakan untuk menganalisis senyawa dalam batang kelapa sawit. Metode ini mampu mengidentifikasi 11 senyawa bioaktif dari total 14 puncak atau peak yang terdeteksi. Ada 3 senyawa yang dominan dengan area persen yang berbeda, yaitu yang pertama ada 2 propenoid acid memiliki dominan yaitu pada 36,6%. Senyawa ini berpotensi sebagai bioherbisida dan antibakteri. Yang kedua ada isobornyl propanoid. Dominannya ialah 16,21%. Senyawa ini ialah senyawa terpenoid yang digunakan dalam parfum dan aromaterapi. Yang ketiga ada silopentan carboxylate acid yang memiliki dominan 12,99%. Senyawa ini berperan dalam regulasi pertumbuhan tanaman. Kemudian untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, saya Wika akan menjelaskan kesimpulan. Kesimpulan yang didapat dari presentasi yang kami lakukan adalah HPTLC dan GC adalah teknik pemisahan yang efektif untuk menganalisis komponen dalam sampel. HPTLC lebih sederhana dan cocok untuk dianalisis sampel dalam jumlah kecil, memberikan pemisahan cepat dengan visualisasi mudah. Sementara itu, GC memiliki sensitivitas dan akurasi lebih tinggi, sangat efektif untuk analisis senyawa fluorida dan gas, serta digunakan dalam aplikasi yang memerlukan pemisahan dan identifikasi komponen dengan tingkat resolusi yang tinggi. Kedua teknik ini memiliki keunggulan dan kekurangan tergantung pada jenis sampel dan tujuan analisis. Selanjutnya ada daftar pustaka dapat dilihat pada bagian di bawah ini. Baik, dengan akhirnya presentasi kami pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.